Assalamualaikum pemirsa masjidku. Apa kabar pemirsa? Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat dan hidayahnya kepada kita ya. Bertemu lagi di program Masjidku pemirsa. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu masjid yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di kota Yogyakarta. Masjid ini adalah salah satu masjid yang menjadi percontohan nasional. Adakah yang sudah tahu masjid apa yang dimaksud? Nah, masjid tersebut adalah Masjid Jogokarian Yogyakarta. Masjid yang berdiri lebih dari 5 dekade ini menjadi saksi bisu perubahan pergerakan politik dan pandangan hidup masyarakat di wilayah Jogokarian. Untuk mengenal lebih jauh tentang Masjid Jogokarian, kita akan menemui salah satu pengurus masjid guna menjelaskan lebih detail tentang Masjid Jogokarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Weli Aryadi, salah satu pengurus Masjid Jogokarian Yogyakarta. Masjid Jogokarian pertama kali dibangun tahun 1966 ya, seperti yang tertera di logo masjid. Jadi setelah peristiwa G30S PKI tahun 65, dulu di Jogokarian ini termasuk daerah operasi ya. Kemudian diterjunkan RPK atau RPKAD ya, Kopassus kalau saat ini di Jogokarian. Kemudian suasana ketika sudah kondusif, barulah mulai di Jogokarian ini bisa dijalankan dakwah dengan baik ya, termasuk dengan pengembangan Masjid Jogokarian itu sendiri. Dan nama Masjid Jogokarian ini namanya sama dengan nama kampungnya ya. Jadi kita melihat bahwasanya dulu pertama kali Rasulullah SAW membuat masjid di daerah Kuba, dinamakan Masjid Kuba, kemudian di Bani Salamah juga dengan Bani Salamah ya. Maka kita melakukan hal yang sama, masjid di kampung Jogokarian dengan nama Masjid Jogokarian. Masjid di awal-awal mungkin sama ya dengan kepengurusan pada umumnya, cuma mungkin lebih tertata secara manajemennya, boleh dikatakan ya sekitar tahun 99 atau 2000-an awal ya. Kemudian mulai sejak itu kita ada pemilihan kepengurusan takmir yang itu dipilih oleh seluruh warga masyarakat Jogokarian. Jadi di sini siapapun yang sudah usia 13 tahun, ya, harapannya 13 tahun ini sudah balik ya, maka mempunyai hak pilih, yang kemudian memberikan pilihannya untuk kepengurusan takmir yang akan datang. Dan memang kandidat di sini itu syaratnya yang pertama tidak mencalonkan diri sendiri, ya, tetapi karena tidak mencalonkan diri sendiri, ketika dicalonkan jamaah yang lain tidak boleh menolak. Maka kemudian muncul seperti yang terakhir kemarin, kita ada 18 kandidat yang itu dicalonkan oleh jamaah. Kemudian dipilih dari situ ada 7 suara terbanyak menjadi Dewan Formatur. Kemudian formatur ini yang bermusyawarah mufakat. Dan insya Allah ini hasil yang terbaik. Karena
Kalau kita dulu mengenal ada ahlul hali wa akti ya, jadi ada keterwakilan, ya, permusyawaratan, perwakilan itu memang yang bermusyawarah itu orang-orang yang punya kapasitas. Jadi bukan demokrasi one man one vote, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu suaranya sama, tetapi memang yang berdiskusi, bermusyawarah itu orang-orang yang punya kapasitas. Maka insya Allah karena mereka dipilih oleh ratusan bahkan ribuan orang, maka insya Allah orang-orang yang berkualitas inilah yang bermusyawarah untuk melengkapi kepengurusan. Dan mudah-mudahan itu menjadi kepengurusan yang terbaik. Sementara proses pemilunya itu sendiri adalah cara bagaimana untuk memobilisasi sedemikian banyak warga untuk terlibat, sehingga ketika mereka ada program-program masjid, mereka merasa ikut memiliki. Kemarin ada sekitar pemilu terakhir itu tanggal 18 Mei 2023. Itu ada 1.486 orang yang datang ke masjid memberikan dakwahnya. Maka mereka merasa ikut memiliki kepengurusan itu karena mereka dilibatkan dari awal. Siapapun yang ikut memberikan suaranya, mereka ikut merasa memiliki kepengurusan. Dan itulah yang kami harapkan sehingga program-program masjid ini didukung oleh seluruh warga karena mereka dilibatkan dari awal. Sebelum tahun 2015, yaitu kita 5 tahun sekali periodenya, 2015 ke atas kita periodenya 4 tahun sekali. Ya, jadi pada dasarnya masjid ini kan seharusnya bukan hanya sebagai baitullah saja, bukan hanya sebagai tempat sholat saja. Tapi masjid itu harus sebagai baitul dakwah, baitul tarbiyah, baitul muamalah, ya, termasuk fungsi baitul malnya itu melekat menjadi satu di masjid. Maka itu pun yang kemudian kami ikhtiarkan, ya, bagaimana masjid ini, ya, kita belajar kembali. Bagaimana dulu ilmu-ilmu yang mendasar, karena pelayanan pertama masjid adalah pelayanan ilmu. Diajarkan fikih muamalah, ya, bagaimana cara berdagang, bagaimana tidak boleh mengurangi timbangan. Dan itulah semuanya diajarkan di masjid. Ketika masalah-masalah itulah yang kemudian dihadapi masyarakat kesehariannya. Maka dulu para sahabat mendapatkan lengkap secara ilmunya, mereka juga punya soft skill, ya. Ketika bagaimana berdagang, ya. Dulu ketika ada masjid-masjid, kemudian ada pasar-pasar yang ada di sekitarnya, yang kemudian itu membedakan dengan pasar-pasar Yahudi yang ada pada waktu itu, yang kemudian tidak ada praktek riba dan lain sebagainya. Maka pembekalan kepada jamaah ini, ya, semuanya itu dilakukan di masjid. Membangkitkan ekonomi, mereka menjadi para pedagang-pedagang yang tangguh, ya. Kemudian juga kita belajar bagaimana Umar bin Khattab sampai malam masih sidak sampai ke batas-batas wilayahnya, adakah yang belum makan. Sampai kita ingat kisah yang masyhur, ada seorang ibu yang sampai memasak batu dan dibawakan bahan makanan pokok itu dari Baitul Mal. Nah, maka kita mencoba kebutuhan-kebutuhan mendasar yang warga perlukan, itu masjid memberikan solusi. Karena harapannya masjid ini disitulah orang mencari ilmu, disitu orang berinteraksi, dan disitulah orang mencari solusi. Maka kebutuhan mendasar, ya, ada sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, ya, termasuk yang primer, bagaimana masjid memberikan solusi. Maka kita ada mesin ATM beras, ya, kita ada sekitar 500-an keluarga yang kita santuni. Satu bulan itu sekitar 2 ton kita keluarkan untuk keluarga yang tidak mampu. Tidak hanya wilayah Jawa Karian, juga ada wilayah yang lain. Jadi bagaimana kita mengajak mereka sholat kalau sementara mereka untuk makan saja belum tercukupi, ya. Kemudian kita juga ada klinik, kita ada dokter, ada obatnya, ya. Kita buka jam habis maghrib sampai jam 8 malam, ya. Kemudian kita juga ada bantuan untuk UMKM, ya. Kita ada grup UMKM Jawa Karian, ya, anggotanya sekitar 160-an, ya. Dan itu binaan masjid, ya. Kemudian kita ajarkan bagaimana dulu diajarkan, ya, berdagang, ya. Kemudian bagaimana mengelola keuangan, termasuk kita juga
Awal-awal dulu kita adakan pelayanan untuk foto produk ya, kita sediakan fotografer profesional, mereka yang punya produk belum punya katalog diantrikan supaya ketika nanti mereka share di toko online, di-share untuk jualan, kemungkinan lakunya tambah besar ya dan lain-lain. Nah, itulah pembangkitan ekonomi. Kemudian kita untuk pendidikan misalnya ya, SDM yang begitu penting juga. Jadi kalau ada jamaah kita yang punya anak, punya cucu, kemudian punya tunggakan SPP di sekolahnya misalnya, kita mengikhtiarkan untuk membantu kalau benar-benar tidak mampu. Jadi bagian dari masjid mengikhtiarkan untuk SDM yang ke depan. Kemudian juga kita kalau ada rumah yang tidak layak sehat misalnya, itu juga kita ada benah-benah rumah jamaah ya dan lain-lain. Jadi harapannya jangan sampai masjidnya megah, tetapi tetangga masjid mau buka usaha, nggak punya modal, masjid nggak bisa bantu. Tetangga masjid anaknya putus sekolah, didiamkan saja. Tetangga masjid untuk makan sehari-hari susah, nggak ada solusi dari masjid. Nah ini yang harus kita kembalikan. Maka fungsi masjid ini harus mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Maka idealnya masjid sebagai wajah Islam, ya, instrumen utama dakwah Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam ini, maka masjid memberikan solusi. Ya. Maka idealnya ketika masjid menjalankan fungsinya dengan benar dan baik, maka akan semakin banyak masyarakat sejahtera, semakin banyak masjid, semakin banyak masalah terselesaikan. Ya, jadi memang ya kita belajar dari kisah-kisah terdahulu ya. Kemudian kita juga melihat kondisi yang ada di masyarakat sekarang ini ya. Artinya ketika masjid berusaha membantu masyarakat, memberikan solusi ya, atau mungkin secara mudahnya itu ketika masyarakat itu di sekitar masjid diberdayakan, termasuk secara ekonomi, nanti insya Allah masjidnya juga pasti berdaya. Karena mereka nanti yang akan bayar zakat, mereka juga nanti yang akan memasukkan uang di kotak infak ya. Tetapi kalau masjid nanti hanya sibuk untuk memegahkan dirinya sendiri, tidak memikirkan jamaahnya, ya akan semakin kehilangan jamaah. Padahal ukuran kemakmuran masjid yang utama adalah seberapa besar jumlah orang yang berangkat sholat berjamaah di masjid. Ya. Karena itulah yang mendatangkan berkahnya Allah. Ketika di suatu tempat, di suatu wilayah, masjid-masjid, musola-musolanya itu semakin banyak yang menegakkan sholat di dalamnya. Seperti kalau kita melihat di surah At-Taubah 18 ya, ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid yang pertama adalah aqimus sholah. Jadi bagaimanapun caranya, apapun pelayanannya, tujuan utamanya adalah muaranya bagaimana mengajak mereka untuk menegakkan sholat. Kemudian wa'ataz zakah. Zakat ini sebenarnya tujuan akhirnya sampai bisa merubah para penerima zakat menjadi pemberi zakat. Nah, maka itu yang seharusnya dilakukan oleh masjid, pemberdayaan, ya, pinjaman modal usaha dan lain sebagainya. Kemudian ketika masyarakat sudah berdaya, mereka tidak bergantung pada apapun, maka walam yahsya illallah. Mereka tidak takut pada apapun selain kepada Allah. Nah, maka target inilah yang kemudian kita lakukan. Maka semua program yang kita lakukan itu adalah dalam rangka untuk mengajak mereka sholat, memakmurkan masjid ini dengan sholat berjamaah. Jadi ketika di suatu tempat, misalnya yang sholat jamaah tadinya 5 shaf, kemudian berkurang jadi 3 shaf, berkurang jadi 1 shaf, dan tidak ada ikhtiar kita bersama-sama untuk bagaimana memperbanyak yang sholat jamaah di situ, maka naudzubillah bisa-bisa nanti Allah cabut berkah di wilayah-wilayah itu. Ya, karena Allah sudah janjikan di mana penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka Allah curahkan berkah dari langit dan dari bumi. Nah, maka yang kita ikhtiarkan adalah bagaimana menjemput berkah dengan memenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Ketika di suatu tempat itu masjid-masjid musholanya semakin banyak orang yang mendekatkan sholat, semakin banyak orang yang masuk masjid membaca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmat untukku, maka semakin Allah limpahkan berkah di wilayah-wilayah itu. Ya, kalau kapasitas masjid ya mungkin full sampai ke halaman itu mungkin ya sekitar 1.200-an ya. Kalau sholat Jumat penuh, kalau sholat subuh juga alhamdulillah relatif penuh ya. Cuma kalau zuhur, asar itu mungkin yang
paling sedikit lah, karena masih ada yang kerja, sekolah, dan yang lain, aktivitas yang lain. Tapi ya sedikit-sedikitnya alhamdulillah lantai 1 ini relatif penuh, nanti maghrib isya juga bertambah ya. Tapi alhamdulillah subuh yang paling banyak. Kalau tidak salah itu tahun 2016 ya, kita memang mendapatkan predikat masjid besar terbaik untuk idarahnya ya. Jadi dari Kementerian Agama ya Republik Indonesia ya, secara nasional kita mendapat juara 1 masjid besar terbaik untuk idarah tahun, kalau tidak salah, 2016. Ya kebanyakan kesini memang pengurus-pengurus masjid ya, kemudian studi banding atau kita bincang-bincang, sharing tentang manajemen masjid. Itu paling kita ada nomornya khusus untuk admin ya, untuk manajemen masjid. Jadi silahkan siapapun atau dari manapun nanti yang mau silaturahim ke sini bersama-sama, kemudian kita silakan mengajukan jadwalnya, nanti dibalas oleh admin ya. Kemudian kalaupun ada tim kita yang diminta keluar juga, insya Allah sudah ada banyak juga dari teman-teman pengurus masjid yang siap untuk nanti sama-sama sharing di luar daerah misalnya. Meskipun bentuk dari Masjid Jogokarian sama seperti masjid pada umumnya, ternyata ada banyak hal yang menjadikan masjid ini istimewa dan tentu saja menjadi perbedaan dari masjid biasa, pemirsa. Masjid Jogokarian ini tidak pernah sepi. Pemirsa pasti mendapati beberapa orang beraktivitas di sini. Suasananya terasa lebih hidup saat masyarakat ikut andil dalam memakmurkan masjid. Ya, masjid sebagai sebuah tempat untuk beribadah yang utama ya, tentunya bisalah memperbaiki fasilitas dan lain sebagainya ya. Tetapi tetap jangan sampai lupa tujuan utamanya tadi untuk memikirkan membangun jamaah. Ini lebih penting daripada sekedar membangun bangunan fisiknya. Nah, maka masjid juga tetap berkembang ya. Yang itu kemudian melihat apa yang diperlukan kebutuhannya. Nah, maka masjid sekarang ini ataupun idealnya itu ke depan memang harapannya mempunyai badan-badan usaha milik masjid. Yang itu kemudian dari situ diharapkan bisa untuk mencukupi kebutuhan operasionalnya.
seperti yang kami ikhtiarkan di sini, kita membuat beberapa badan usaha milik masjid. Seperti karena di Jogja ini kota wisata ya, maka kita bikin hotel di lantai 3 Islamic Center itu ya. Itu kita ada 11 kamar. Kita juga hari ini launching hotel kita di Kaliurang ya, Hotel Anugerah Wisata 2 milik masjid, yang harapannya nanti juga menambah pemasukan. Nah dari situlah kemudian kita operasional masjid itu ditutup dengan badan-badan usaha masjid. Maka uang yang masuk lewat kotak-kotak infak itulah semuanya kita tasarufkan, semuanya kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk pelayanan. Tetapi secara operasional masjid sudah aman karena di backup dengan usaha-usaha masjid. Nah maka pembangunan masjid ke depan ini memang kita tadi memberikan manfaat yang lebih ya dengan pengembangan wakaf ya, yang kemudian supaya harapannya infak-infak sedekah ini ya, yang memang hak-haknya mereka yang tidak mampu di sekitar masjid itu bisa memang segera dimanfaatkan untuk membantu mereka. Ketika masjid-masjid punya badan usaha masjid ya, menyesuaikan potensi yang ada di tempatnya masing-masing lah ya. Nah itu kemudian tadi uang infak itu bisa segera kita nolkan, bisa segera kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk pelayanan. Tetapi secara operasional tadi masjid sudah di backup dengan usaha-usaha masjid. Pelayanan utama masjid yaitu pelayanan ilmu ya. Maka kita tiap jenjang ya, kita makanya ada rantai kaderisasi ya. Yang paling kecil itu ada namanya HAMAS, singkatannya Himpunan Anak-anak Masjid, usia PAUD, TK, SD. Di atasnya ada pengurus HAMAS yang ngurusin adik-adik himpunan anak-anak masjid tadi, usia SMP sampai kelas 1 SMA. Di atasnya ada remaja Masjid Jawa Karian, usia 2 SMA sampai kuliah. Di atasnya ada Korma, keluarga alumni remaja masjid. Ya ini bapak-bapak muda ya. Yang ini penting karena banyak yang hilang ya ketika menikah kemudian tidak aktif lagi. Tapi ini perlu ya karena memang baru kuat secara semangatnya ya, mungkin juga secara finansialnya juga baru tumbuh ya. Maka ini perlu digarap pada pengajiannya khusus. Kemudian baru yang bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, tiap rantai kaderisasi ini ada pembinaannya. Jadi misalnya remaja itu ngaji kitab ya, itu yang sekarang masih berjalan itu ada FKMS, Forum Kajian Malam Selasa. Kemudian ngaji kontemporer yang kekinian itu ada Pemara, pengajian malam Rabu. Kemudian kalau hari Jumat sore malam mereka tadarus keliling dari rumah ke rumah. Kemudian ada kajian-kajian yang umum ya, ada IKS, Ikatan Keluarga Sakinah, ada Palapa, pengajian Ahad pagi-pagi ya. Kemudian ada ya ngaji-ngaji yang lain ya, ngaji Riyadhus Shalihin, kemudian ngaji kitab ya, kitab adab atau apa diurutkan ya. Kemudian per segmen ya, tadi misalnya yang dapat 500 orang yang dapat ATM beras, kita juga ada pengajian rutinnya ya. Nanti kemudian per kelompok misalnya yang sudah pernah haji, kita juga ada kajian rutinnya ya, supaya semuanya terbina. Karena kalau tidak kadang-kadang justru mungkin malah yang sudah berhaji ini yang kemudian kontraproduktif kadang-kadang kalau tidak terbina. Misalnya kita mengajak yang lain, Mas, Mbak, ayo berangkat jamaah ke masjid. Nanti Masnya jawab, oh haji aja nggak ke masjid. Nah, sudah mentok kita mau jawab gimana lagi ya. Makanya supaya yang sudah pernah haji terjaga kemabrurannya dan tetap bisa menjadi contoh, maka ada kajiannya khusus. Walaupun tetap ada lah suara yang nyinyir atau yang ini, pengajian kok cuma yang sudah pernah haji, wah eksklusif dan lain-lain. Tapi ya itu tadi, ternyata ketika tidak terbina ya nanti bisa jadi masalah. Nah maka ketika semuanya tadi sudah terbina ya, ada pembinaannya, harapannya nanti goalnya sama ya. Maka dari semuanya akan ketemu dengan tujuan yang sama, bisa memaksimalkan masjid ini sebagai tempat ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu baru tadi itu pelayanan untuk jamaah kita yang lansia ya, yang memang masih pengen ke masjid tapi mungkin anak-anaknya di luar kota, tidak ada yang di sini tinggalnya, kemudian mau berangkat tetapi juga ada keterbatasan ya.
naik motor sendiri sudah tidak bisa, jalan kaki juga sudah tidak mampu, maka kita layanan antar jemput untuk jamaah yang lansia yang mau ke masjid. Jadi infak kita ada banyak ya, ada infak sedekah beras, ada infak air minum, ada infak seperti yang nisan itu bentuknya untuk perawatan jenazah, ada infak operasional mobil ambulan, mobil resik-resik masjid, ada infak kebencanaan, ada infak dunia Islam ya termasuk untuk yang saudara-saudara kita di Palestina dan lain sebagainya, ada infak subuh, infak parkir dan lain-lain. Nah dari situlah harapannya memang kita bisa memberikan sesuai dengan peruntukannya, termasuk pada saudara-saudara kita di Palestina ya infak untuk dunia Islam ini, alhamdulillah kita sudah menyalurkan 4 tahapan ya. Kemarin kita tahap yang keempat dan kita mengirimkan relawan kita ke sana. Yang terakhir itu kemarin karena pintu Rafah sudah tidak bisa masuk lewat Mesir, maka tinggal satu-satunya pintu yaitu lewat Jordania. Nah, maka kemarin kita juga salurkan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina melalui Jordania. Ya, jadi harapannya kepada seluruh pengurus masjid ya, bagaimana kita membangun kesadaran jamaah ya, kesadaran warga semuanya. Bahwasanya dalam dakwah ini siapa paling repot, siapa paling pontang-panting, siapa paling berkeringat, siapa paling capek, yang dapat manfaat siapa? Ya yang melakukan. Walaupun sepi, sendirian, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, ya kita semuanya yakin, semuanya dicatat malaikat Allah. Sebesar zarah pun tercatat. Dan itulah tabungan kita masing-masing. Maka sebenarnya dalam dakwah ini siapa yang memberikan sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga, sisa-sisa dana, sisa-sisa pikiran, maka yang didapatkan ya sisa-sisa itu. Tapi yang pengen berikan lebih dengan kontribusi terbaiknya, maka itulah sebenarnya tabungan kita masing-masing. Maka marilah kita bersama-sama mengajak semuanya saja ya untuk bersama-sama kita dalam dakwah ini menjadi tanggung jawab bersama ya, karena itulah tabungan kita. Tidak ada kesempatan kedua. Satu kali saja kehidupan kita ini, dan inilah yang menentukan kita di kehidupan di sisi Allah nanti yang sebenarnya. Kehidupan akhirat yang ada awalnya, tidak ada akhirnya. Sementara kehidupan dunia ini hanya sebentar sekali. Maka kita harapkan bersama-sama kita bisa menguatkan ibadah kita, dan melalui masjid inilah insya Allah Islam bisa bangkit kembali, ya, memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, ya, rahmat bagi seluruh alam, insya Allah. Wah, ternyata banyak sekali hal yang menarik dari Masjid Jogokarian. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun juga bisa difungsikan sebagai pusat aktivitas warga sekitar. Bahkan karena hal ini, kemakmuran masjid bisa menjadi berkah bagi masyarakat Jogokarian. Jika pemirsa bepergian ke Yogyakarta, tidak ada salahnya ya mampir ke Masjid Jogokarian untuk sholat, sekaligus bisa melihat langsung ragam aktivitas di masjid ini. Sekian dulu pemirsa episode Masjidku kali ini, semoga dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru bagi pemirsa Masjidku ya. Sampai bertemu di episode Masjidku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.